Polres Bogor Kota menerapkan pasal itu. Keliru, ada lagi pasal yang bisa diterapkan kepada pelaku. Cara berpikirnya, saya mau investasi dipinjami oleh pinjol, dapat uang. Semudah itu. Si pelaku ini hebat, tanda petik apa perlu dikasih penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuradila Fitri dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Vlog official Serambi Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang kasus penipuan investasi mahasiswa IPB tertipu menggunakan dana pinjol. Sebelum masuk ke topik pembahasan, mari kita simak tayangan berikut ini. Ratusan mahasiswa dari Institusi Pertanian Bogor atau IPB terjerat pinjaman online atau pinjol. Hingga kini tercatat ada ratusan mahasiswa IPB yang menjadi korban pinjol tersebut. Dari kasus ini diperkirakan seluruh kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Awalnya pelaku penipuan ini menawarkan investasi online dengan bagi hasil 10%. Kemudian bagi mahasiswa ataupun korban yang mungkin kekurangan modal diarahkan untuk melakukan pinjaman secara online kepada beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Arif menegaskan kasus ini merupakan murni kasus penipuan di mana mahasiswa awalnya tertarik investasi hingga diarahkan untuk melakukan peminjaman online. Mendapatkan pinjaman 3 juta, berarti saya sendiri mendapatkan keuntungan 300.000 dan semua keuntungan itu niatnya memang untuk kepanitiaan kami gitu. Dari 311 ini sudah terdata 126 mahasiswa IPB. Kemudian semua laporan-laporan yang masuk itu mengarah kepada satu orang terduga pelaku. Ya, kemudian untuk pasal yang kita sangkakan ini adalah pasal tentang penipuan dan penggelapan. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman yang ada di rumah dan dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Adi? Alhamdulillah baik. Mbak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Adi. Alhamdulillah. Baik Pak Adi, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tayangan video atau cuplikan terkait dengan banyaknya mahasiswa IPB atau Institut Pertanian Bogor yang tergiur dengan investasi online sampai mereka rela untuk mengajukan pinjaman online nih Pak. Menurut Pak Adi sendiri nih, berdasarkan kacamata sosiologi hukum terkait dengan video ini seperti apa Pak? Pertanyaan bagus ya. Jadi dari kacamata sosiologi hukum, saat sekarang telah terjadi perubahan. Ya, perubahan dari pinjaman-pinjaman konvensional yang butuh menggunakan syarat ke pinjaman yang instan, yang tanpa syarat. Ya, ada ruang di situ untuk masyarakat mengambil secepat mungkin, tidak berpikir panjang, tidak melakukan analisa, tidak berpikir bagaimana pengembalian dan lain sebagainya. Mungkin saja berpikirnya, ada juga yang berpikir, nanti nomor HP-nya dibuang aja selesai. Ternyata akibatnya kalau dia tidak bayar, maka akan dilakukan penagihan, teror dan lain sebagainya. Karena identitas itu ya Pak ya? Karena identitas itu. Nah, terjadi di PB itu sangat memprihatinkan.
Karena siapa sih yang nggak kenal IPB? Iya. Mahasiswanya pintar-pintar, Jenius. jenius. Bahkan Pak Presiden kita juga alumni sana Alumni. ya, yang presiden sebelumnya. Iya benar. Ya, ini tahu-tahu kena, dan yang bikin kaget saya ratusan orang. Bukan hanya satu ya Pak Iya, korbannya. ratusan orang. Nah, si pelaku ini hebat, ya. Si pelaku ini hebat. Tanda petik apa perlu dikasih penghargaan atau pelaku ini sudah mapping bagaimana kok nggak kampus lain yang dia garap? Kenapa juga hanya kampus IPB? Atau kampus lain digarap gagal atau tidak viral? Iya. Ya, nah ini yang saya lihat seperti itu, Mbak Fitri ya. Menyangkut dengan yang tadi nih Pak, sebenarnya apa sih, apalagi kan IPB ini merupakan salah satu universitas ternama Pak dari universitas-universitas lain. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi faktor penyebab gitu Pak, mahasiswa IPB ini bahkan banyak ya Pak, bukan hanya satu tadi, banyaknya mahasiswa IPB begitu mudahnya Pak untuk tertarik melakukan pinjaman online tersebut? Ya tadi di video itu sudah sangat jelas, ada seorang mahasiswi mengatakan dia ambil itu investasi itu dengan modal juga minjam, ya pinjol, dia investasikan dapat uang, ya kan? Dan uangnya mahasiswi tadi bilang akan digunakan buat kegiatan di kampusnya, iya. ya kemudahan itu, ya Akses peminjamannya lebih mudah ya lebih Pak. mudah, tergiur dengan janji-janji manis, ya angin surga, dan mungkin di IPB tidak ada fakultas hukum. Jadi barangkali nggak juga Tidak sampai terpikirkan gitu untuk kedepannya ya Pak, bakalan karena di sana seperti orang apa. eksakta kan. Iya, Nah, jadi cara berpikirnya, saya mau investasi dipinjami oleh pinjol dapat uang, semudah itu. Ya. Dampaknya tidak tahu mereka seperti apa nantinya. Itu. Oke baik Pak Adi, oh ya Pak Adi, saat ini kan pelaku sudah diamankan di Polres Bogor Kota dan sudah ditetapkan nih Pak sebagai tersangka dengan jeratan pasal 372 penggelapan dan pasal 378 penipuan dengan ancaman hukuman masing-masing maksimal 4 tahun penjara Pak. Menurut Pak Adi, apakah cukup Pak hanya pasal itu saja yang dikenakan kepada si pelaku, atau apakah ada pasal pidana lain Pak yang dapat dikenakan? Mbak Fitri, tidak cukup ya pasal 372 penggelapan, 378 penipuan, ya. Ini disangkakan kepada para pelaku penipuan konvensional atau tradisional. Tetapi kalau sarana dan prasarananya dengan IT, ya, sarana elektronik, maka harus dikenakan undang-undang IT. Ya. Pasal 36 undang-undang IT itu sudah sangat jelas. Ancamannya nggak tanggung-tanggung, 12 tahun. Itu luar biasa. Di sini dikatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 27 sampai pasal 34. Yang kita pakai pasal 28. Ya. Pasal 28. Kalau pasal 28 terkait dengan kerugiannya itu konsumen atau transaksi elektronik, ya. Di situ beritanya hoax, ya, terus mengakibatkan kerugian konsumen dan dalam transaksi elektronik. Ini ancamannya ya tadi saya katakan 12 tahun. Jadi kalau menggunakan 372, 378 itu kurang cukup tepat. ya, Pak. Bahkan saya agak vulgar bilang keliru Polres Bogor Kota menerapkan pasal itu. Ada lagi pasal yang bisa diterapkan kepada pelaku, yaitu Undang-Undang Pencucian Uang. Ya, nomor 8 tahun 2010. Itu jelas sanksinya juga luar biasa. Malah bisa disita harta-hartanya. Ya. Nah, jadi peristiwa ini sebenarnya sanksinya sudah sangat luar biasa berat. Ada orang nekat melakukan, ya dia harus tanggung resikonya. Saya berharap ini bisa tuntas karena juga sudah viral. Iya. Ya kalau tidak tuntas, ya
mau percaya sama siapa lagi? Iya benar Pak. Terakhir nih Pak, di saran Pak Adi untuk kedepannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi Pak, khususnya kepada universitas lah, agar dapat membantengi mahasiswa-mahasiswanya untuk tidak lagi terjerat dalam perkara yang seperti ini Pak. Sosialisasi tentang peraturan OJK, ya, sosialisasi tentang proses pinjam meminjam dan beritahu kepada para mahasiswa, pada kalangan rumah tangga, masyarakat umum, jangan percaya dengan kemudahan-kemudahan pinjam meminjam. Di situ tambah mudah, maka di situ ada penipuan. Ya, jadi jangan percaya. Jangan mudah tergiur ya Pak. Jangan ya. mudah tergiur. Itu rayuan yang tidak masuk akal. Ya, jadi dan bisa mawas diri, bisa menahan diri para mahasiswa kita, masyarakat juga. Memang hidup lagi susah, jangan dibuat susah dengan kasus-kasus seperti ini. Ya, jadi kedepannya pihak rektorat, pemangku kekuasaan untuk bisa mensosialisasi pinjaman yang benar seperti apa. Ya, banyak perbankan kok, banyak juga pinjol yang resmi. Yang terdaftar yang ya Pak. terdaftar di OJK. Ya, baik. Oke, gitu aja Mbak Fitri ya. Baik, terima kasih kepada Pak Adi Warman. Terima kasih kembali. Iya, terima kasih Pak Adi karena telah bersedia untuk menyempatkan waktunya hadir, memberikan pemaparan hukum yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat yang ada di rumah dan untuk sahabat-sahabat Serambi Adi Warman pastinya. Demikianlah bincang-bincang kali ini. Jangan lupa like, komen channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuredila Fitri, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.